Israel akan berpikir untuk terus-menerus menyeret Amerika dalam pertempuran itu sebab dia tidak bisa sendirian. Ya. Tapi jika Amerika ingin terlibat dalam eskalasi yang lebih besar, dia harus memastikan bahwa kali ini dia harus menang. Nuklir efektif sebagai deterrence untuk mencegah perang yang sangat besar, karena perang artinya tidak ada pemenang. Kalau tidak bisa berkembang menjadi perang yang besar, yang frontal secara militer, akhirnya ini akan menjadi perang narasi. Secara ekonomi, hubungan kita sebenarnya lebih besar dengan Teluk dibanding dengan Iran. Saya kira kita akan memasuki satu tahapan kerjasama pertahanan yang lebih serius dengan negara-negara Teluk setelah perang ini. Perdagangan kita itu totalnya dengan seluruh dunia itu ekspor impornya kira-kira sekitar $0,5 triliun ya, 500-an. 40%-nya itu dengan Asia Timur. Sudah benar sikap pemerintah untuk menunda semua pembicaraan tentang BOP dan ISF ini karena situasinya sangat tidak kondusif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, selama puluhan tahun Timur Tengah adalah panggung yang naskahnya seolah sudah ditulis lebih dulu. Amerika menentukan irama, sekutu-sekutu Amerika yang berada di sana menjaga panggung tetap seperti itu, sementara negara-negara lainnya harus menyesuaikan diri. Tetapi perang Iran melawan Amerika dan Israel yang mulai mengendor beberapa hari yang lalu, seolah memulai sesuatu yang tidak biasa. Seolah ia menjadi penanda babak baru yang terjadi di Timur Tengah. Satu negara yang langsung berhadapan dengan negara besar, negara adidaya, negara superpower Amerika, tidak tumbang sebagaimana katakan saja Irak, kemudian Libya beberapa waktu lalu, atau yang kemarin-kemarin Venezuela. Kita tidak bicara siapa yang menang, siapa yang kalah dalam peperangan ini, dan kita juga tidak akan membicarakan apa yang terjadi di Washington, di Tehran, ataupun di Israel. Yang akan kita tanyakan, yang akan kita coba gali dalam pembicaraan di Madilog kali ini adalah apakah Jakarta sudah memahami apa yang terjadi di sana, dan apakah Jakarta sudah menyiapkan satu peta baru, dan untuk itu rasa-rasanya ada satu orang yang paling pas untuk menjawab semua itu. Beliau adalah Bapak Muhammad Anies Mata, yang teman-teman Madilog tahu adalah Wakil Menteri Luar Negeri kita. Selamat datang di Madilog, Pak Anies. Alhamdulillah, terima kasih Kang Darso. Terima kasih sekali. Saya ingin mengulang apa yang sudah tadi saya katakan sebagai pertanyaan pertama, karena kami juga ingin mengonfirmasi apakah benar apa yang terjadi saat ini, peperangan kemarin itu menjadi titik balik baru bagi sejarah di Timur Tengah. Itu benar sekali. Artinya perang ini dengan cara apapun nanti dia berakhir, baik cepat ataupun lambat, yang pasti akan mengubah secara keseluruhan bukan hanya konstelasi politik di kawasan, tapi juga konstelasi politik secara global, terutama yang menyangkut tata kelola dunia baru yang sekarang semua orang sedang bekerja mengantisipasi proses transisi global yang sekarang sedang terjadi ke arah itu. Perang ini menjadi sangat penting karena kalau kita lihat sejak Perang Dunia Kedua, bagi Amerika Serikat ini adalah mobilisasi militer paling besar yang pernah mereka lakukan setelah perang Teluk yang pertama ya. Kan dari tahun 91, kemudian invasi tahun 2003. Mungkin dalam skala dari sisi jumlah pasukan dan seterusnya masih lebih besar yang tahun 2003. Tapi 91, 2003, dan sekarang ini 2026, ada pembalikan situasi yang
sangat signifikan sekali. Tadi Bapak mengatakan ada perubahan. Perubahan seperti apa sih yang paling tidak sudah mulai bisa diprediksi saat ini oleh teman-teman di Kemlu? Kalau kita lihat kan di dalam perang ini, Amerika tidak mendapatkan yang dia mau. Rezimnya tidak jatuh, Betul. ya kan? Meskipun Tidak ada, rabarnya meninggal ya. ya, tidak ada people power, dan meninggalnya para pimpinan Iran, termasuk pemimpin tertinggi mereka, Ali Khamenei, dan fakta bahwa rezim tidak jatuh, artinya negara ini yang Republik Islam Iran ini sebenarnya sejak lahir kan negara yang sudah diembargo. Betul. Ya kan? Negara yang secara terus-menerus terlibat dalam perang dari tahun 80 ke tahun 88, ya, perang dengan Irak dan seterusnya. Tapi mereka terus bertahan, dan kalau kita lihat dalam perundingan yang sekarang sedang terjadi, atau negosiasi yang sedang terjadi sekarang, paling tidak dalam tahap untuk menetapkan MOU untuk memulai perundingan yang serius, bisa kita katakan bahwa baik secara naratif maupun dalam makna militer, dalam makna pertahanan, memang Iran memenangkan perang ini. The real winner. The real winner. Ya. Jadi semua target. Ini firm dari Bapak nih ya, Pak? Iya. Semua target-target militernya maupun target target politiknya kan tidak tercapai. Betul. Sementara target Iran untuk bertahan, survive, masih ya? Itu bertahan. Betul. Kayak gitu ya. Tapi kan seperti yang Kang Darso tadi bilang, kita sedang bicara siapa menang kalah. Siapa menang, siapa kalah. Iya kan? Kita bicara tentang sisi kita sebagai masyarakat global, sebagai masyarakat manusia, yang sekarang membayar ongkos yang sangat mahal atas perang yang terjadi di sana. Iya kan? Termasuk kita di Indonesia. Jadi perang ini akan mengubah, akan menciptakan satu milestone. Milestone ini maksudnya adalah baik Iran maupun negara-negara Arab, dan khususnya negara Teluk, ataupun juga Israel dan juga Amerika Serikat, kemudian Eropa yang lebih sedikit lebih dekat dengan mereka juga, pasti akan melakukan semacam strategic adjustment. Perubahan strategik, ya, betul. Seperti apa perubahan ini kita tidak pernah tahu, karena prosesnya sedang berjalan. Misalnya bagaimana negara-negara Teluk memandang sistem pertahanan mereka yang selama ini hampir secara keseluruhan berlindung kepada perlindungan Amerika, ternyata kan terbukti tidak efektif, iya kan? Kemudian nanti ini bagaimana dampaknya situasi ini kepada Israel, iya kan? Yang wibawa militernya ini bukan hanya runtuh karena perang melawan Iran ini, bahkan sejak tahun 2023 ketika mendapatkan serangan dari Hamas, kan juga runtuh sama sekali kan. Kalau Anda melihat semua target militer Israel kan tidak tercapai di Gaza kan. Menemukan kota terowongannya Hamas tidak terjadi, mengembalikan tawanan juga tidak terjadi, melumpuhkan pertahanan menghabisi Hamas kan tidak terjadi. Satu-satunya yang dilakukan oleh Israel adalah genosida. Artinya sasarannya adalah orang sipil. Itu kan seperti kemarahan dari orang yang selama ini merasa dikdaya, tapi yang tidak bisa membalas dendam yang sebenarnya, iya kan? Iya, betul. Dan kalau kita lihat dalam proses negosiasi ini, Iran kan memasukkan juga Hizbullah. Iya, betul. Sebagai syarat. Betul. Iya kan? Lebanon Selatan jangan diserang, gitu kan? Iya, jadi serangan kepada Lebanon, itu diartikan bahwa itu adalah perusakan terhadap proses perdamaian. Iya kan? Betul. Sehingga settlement yang diminta oleh Iran ini adalah settlement yang menyangkut seluruh kawasan, bukan hanya tentang dia dengan Amerika, tapi settlement, proses damai yang relatif permanen di seluruh kawasan, iya kan? Nah, kalau Anda melihat pengembalian tawanan Israel itu kan terjadi karena ada perjanjian BOP itu kan? Iya, betul. Iya kan? Betul. Bukan karena kemampuan militer ataupun pertahanan Israel.
Dan ini akan menciptakan goncangan di dalam negeri Israel, saya sangat yakin juga dengan itu. Begitu juga dalam Amerika sendiri, ini akan menciptakan semacam koreksi besar-besaran. Di politik mereka ya? Bukan hanya dalam politik, tapi saya kira dalam sistem pertahanan dan seterusnya. Iya. Sekarang coba kita membayangkan dulu ya, kita berimajinasi dulu membayangkan apa yang dipikirkan oleh ahli-ahli strategi Iran. Iya kan? Iya. Mereka juga berpikir bahwa oke, negosiasi sedang berlangsung, tapi kembalinya perang kan adalah peluang terbuka. Betul, kapanpun bisa terjadi. Iya kan? Dalam memori mereka kan juga ada peristiwa antara Pearl Harbor dengan peristiwa Hiroshima. Oh iya. Iya kan? Serangan Pearl Harbor dibalas dengan Hiroshima dan Nagasaki. Iya, tapi proses pembalasannya kan perlu waktu 3 tahun kalau nggak salah. Iya kan? Betul. 3 tahun Iya, 3 tahun, 45. Iya kan? Di dalam rentang waktu itu kan ada Manhattan Project. Iya, betul. Iya kan, yang filmnya sudah kita lihat semua sekarang. Oppenheimer ya? Iya, Oppenheimer, betul. Ya. Itu kan cara berpikir. Para ahli strategi Iran juga pasti membayangkan bahwa imajinasi seperti itu juga mungkin bisa terjadi dalam kasus mereka. Oke, mereka menerima semua tuntutan Iran misalnya sekarang untuk memulai satu perdamaian karena ada tuntutan domestik di Amerika Serikat. Tapi itu tidak berarti juga bahwa dengan sendirinya situasi ini akan berjalan seperti yang kita bayangkan. Ini yang saya maksud dengan strategic adjustment. Apa yang sedang ada di kepala para ahli strategi, para pemimpin politik di semua negara-negara yang terlibat. Oke lah, misalnya para ahli strategi Iran bahkan sudah sampai memikirkan hal seperti itu ya, yang mengerikan katakan. Tapi apakah mungkin Amerika di milenium ketiga yang seharusnya semua orang sudah lebih beradab melakukan apa yang mereka lakukan di tahun 45? Membombardir sipil sedemikian rupa seperti itu. Kalau kita melihat terlepas dari persoalan nuklir ya, sampai sekarang orang semuanya, para ahli strategi, para pakar juga di Amerika juga tidak memandang bahwa penggunaan senjata nuklir apalagi dari pihak Israel itu barang mustahil, terutama dalam kondisi ketika ada eskalasi besar lagi. Saya sebelumnya sudah menyebutkan bahwa di sini ada 3 skenario. Ada skenario damai, settlement, apalagi yang bersifat permanen. Kemudian ada skenario eskalasi kedua, perang ya kan? Dan yang ketiga ini adalah skenario status quo, di mana tidak ada damai, tidak ada kejelasan status, tapi juga tidak ada perang besar yang seperti itu. Ini kan semuanya bisa terjadi, dan bisa terjadi bahwa ini mix semuanya dalam bentuk yang tidak bisa kita bayangkan sekarang, ya kan? Tapi dalam kondisi eskalasi, bila skenario kedua kembali yang terjadi eskalasi, pasti Israel akan berpikir untuk terus-menerus menyeret Amerika dalam pertempuran itu, sebab dia tidak bisa sendirian. Tapi jika Amerika ingin terlibat dalam eskalasi yang lebih besar, dia harus memastikan bahwa kali ini dia harus menang. Dan untuk itu, hanya itu satu-satunya ya. Dan untuk itu satu skala yang sangat besar dalam perang itu bisa terjadi. Walaupun sekarang kita bisa melihat bahwa situasi domestik Amerika tidak memungkinkan terjadinya mobilisasi yang lebih besar daripada yang sekarang ini, karena berbagai faktor, baik karena faktor politik domestik, misalnya karena ada pemilu selah nanti bulan November, atau karena faktor opini publik yang tidak mendukung, dan seterusnya. Tapi kan kita sekarang menyaksikan bahwa kita hidup di tengah era disrupsi dan discontinue. Ketidakpastian. Iya kan? Betul. Jadi semua situasi ini mungkin, dan karena itu saya yakin bahwa ahli strategi dari semua kawasan itu pasti meletakkan semua opsi-opsi ini semuanya dalam cara mereka bekerja. Iya kan? Nah, apa yang penting bagi kita di Jakarta untuk kita pahami pada dasarnya adalah
bukan sekedar menyampaikan harapan dan dukungan kepada proses damai, tetapi terutama memahami proses yang sedang terjadi dalam strategic adjustment yang terjadi di semua aktor di kawasan itu. Apakah sesegera hari Ahad kemarin, teman-teman di Kemlu Jakarta juga sudah mulai katakan saja bikin satu tim atau satu board atau apa untuk betul-betul bukan menggoreng ya, memikirkan hal ini? Kita di Kemlu sejak awal perang sebenarnya sudah membentuk semacam crisis center ya. Saya secara pribadi, Pak Menlu, dan juga semua dirjen-dirjen bersama seluruh dubes di kawasan, dan artinya semua yang terlibat, bukan cuma di Timur Tengah, tapi di Asia Selatan. Yang ini ya, daerah-daerah sekitarnya juga ya? Juga Eropa dan Amerika, semua kita memantau persoalan ini secara dekat dan berkomunikasi secara real time. Sekarang alhamdulillah dari proses itu kita memantau sangat dekat. Kemarin Kemlu sudah mengeluarkan statement memberikan dukungan kepada proses negosiasi damai yang sekarang sedang terjadi, dan mudah-mudahan nanti hari Jumat lusa ya, ada MOU ya? Ada MOU yang benar-benar ditandatangani, karena sebenarnya yang kita pikirkan di sini di satu sisi adalah dampaknya bagi kita kan, iya kan? Sebab kalau ada eskalasi baru perang ini, ada ketidakpastian yang sangat jelas, dan jalur Selat Hormuz ini tidak dibuka, saya yakin dampak fiskalnya itu akan sangat besar dari bulan Juli Agustus ke atas bagi semua negara. Ada peluang nggak? Ada kemungkinan nggak Iran akan katakan saja seperti yang sekarang mereka gaung-gaungkan, akan menarik, mengutip tol dari Selat Hormuz ini? Tergantung nanti settlementnya seperti apa gitu loh. Yang jelas kan misalnya salah satu bagian dari permintaan Iran sekarang ini, kalau jalur itu oke, bisa dibuka. Dia juga mengerti bahwa pada dasarnya itu kan jalur internasional kan. Iya, betul. Tapi dia juga merasa bahwa Anda yang memulai perang ini, dan saya berhak untuk meminta ganti rugi atau paling tidak kompensasi. Dan sekarang Iran meminta sekitar 300 miliar dana rekonstruksi. Iya kan? Betul. Dan pertanyaannya sekarang, bagaimana cara memenuhi permintaan itu? Siapa yang harus bayar? Iya kan? Apakah negara Teluk yang diminta bayar? Apakah Amerika mau membayar? Dan seterusnya kan, itu yang kita tidak tahu sekarang kan? Terus begitu permintaan itu diterima, ini kan untuk pertama kalinya dalam sejarah Amerika, ada satu negara katakan tidak bisa kita bilang negara kecil, negara menengah lah, yang istilahnya yang katakan saja agar gampang, negara underdog lah. Negara kalau underdog. Itu sudah ini tinju itu ya, negara underdog. Kan? Yang bisa memaksakan kehendaknya kepada Amerika ya, yang bisa membuat Amerika bayar. Iya kan? Ini kan persoalan ini harus kita lihat dalam skala yang lebih makro. Umumnya negara-negara di dunia pasti akan meminta segera jalur Selat Hormuznya dibuka dulu, karena itu yang paling ditunggu sekarang ini. Betul. Karena kita semua kan jadi korban nih kan, jadi kolateral, termasuk di Indonesia sendiri gitu loh. Tapi kan ini ada persyaratan yang mereka minta. Bagaimana memenuhi persyaratan ini yang kita belum tahu nanti. Yang pasti hari Jumat nanti yang ditandatangani itu baru MOU untuk memulai perundingan. Belum perundingannya. Kalau saya tidak salah kan Iran juga meminta ada nominal tertentu yang harus segera dibayarkan sebelum kemudian MOU. Ya itu kalau nggak salah sekitar 24 miliar. Itu sudah dibayar? Itu kita belum tahu sampai sekarang. Itu apakah akan dibayar atau sudah dibayarkan, kita belum tahu. Isu-isu sih beredar di mana-mana bahwa sebagiannya sudah ditransfer dan seterusnya, tapi kan belum ada konfirmasi yang official ya, betul. Yang official. Cuma ini menarik sebagai satu pelajaran bagi kita semuanya ya, bahwa memang ada keretakan yang luar biasa dalam tatanan global yang tidak bisa lagi dikelola dengan cara lama. Ini yang selalu saya ulang-ulangi, bahwa tata kelola lama ini benar-benar sudah mati. Dan dunia kita ini seperti perempuan yang hamil tua. Apa yang kita sedang menunggu lahirnya. Kemudian diterangkan kepada pemirsa kami, apa yang dimaksud oleh Pak Anies sebagai tata kelola lama itu? Agar lebih Iya, jadi kan setelah Perang Dunia Kedua kan kita memasuki satu tatanan dunia
yang baru setelah Perang Dunia Kedua. Betul. Berbagai cara dipakai untuk menghentikan mimpi buruk Perang Dunia Pertama dan Kedua itu dan membuat satu settlement yang permanen. Kan settlement politiknya terus ada PBB, ya kan, ada Dewan Keamanan yang mengontrolnya, kemudian ada sistem perbankan global baru, ada Bank Dunia, ada IMF dan seterusnya. Dan di periode ini semua negara-negara kan juga sebagiannya baru pada merdeka. Jadi kita sedang menyaksikan era di mana negara bangsa baru, nation state ini dikelola dalam satu payung politik yang besar namanya PBB, ya kan? Dan karena perang waktu itu berakhir dengan satu kemenangan yang secara militer itu relatif mutlak, baik di teater Eropa maupun di Pasifik, maka ada keleluasaan, ada otoritas yang sangat besar bagi pemenang untuk memaksakan satu tata kelola dunia baru, ya kan? Dan kita menyaksikan shifting dari global power itu dari Eropa ke Amerika, khususnya Inggris dan Prancis kan. Dan sejak itu kita mengenal ada satu superpower baru, ya kan? Tapi karena tiba-tiba Rusia juga sebagai Uni Soviet sebagai pemenang pada waktu itu, artinya ada distrust di antar leader pada waktu itu, dan kemudian kita masuk di era Perang Dingin. Betul. Nah, apa yang menguntungkan selama masa Perang Dingin ini adalah karena dua bloknya sama-sama punya nuklir. Iya kan? Ancaman perang nuklir kan yang paling besar yang pernah terjadi ya dalam kasus di Kuba itu betul. Zamannya Kennedy ya. Zaman Kennedy. Kennedy ya kan. Tapi kemudian kan semua orang akhirnya percaya bahwa nuklir efektif sebagai deterrence untuk mencegah perang yang sangat besar, karena perang artinya tidak ada pemenang, ya kan? Dan karena itu orang berlari kepada perang proksi di mana-mana. Tapi kemudian kalau kita lihat, Amerika mempunyai satu pemikiran strategi yang menurut saya sangat brilian di periode itu. Cara mereka mempersepsi Perang Dingin. Ini Kang Darso, ini penting untuk kita pahami. Mereka melihat bahwa perang antara blok kapitalis dengan komunis ini, kalau tidak bisa berkembang menjadi perang yang besar, yang frontal secara militer, akhirnya ini akan menjadi perang narasi. Dan itu yang terjadi ya? Itu yang terjadi. Apa yang saya maksud dengan perang narasi? Pertanyaannya adalah, mana dari sistem ini, kapitalisme dan atau ideologi ini, kapitalisme dan komunisme, yang benar-benar bisa menjadi ideologi yang berfungsi secara efektif menciptakan kesejahteraan. Iya kan? Dalam konteks itulah Amerika berpikir untuk menciptakan semacam contrasting antar sistem. Pengkontrasan antar dua sistem. Jadi Anda melihat bagaimana Amerika membuat program Marshall Plan untuk membangun Jerman Barat. Ya kan? Betul. Supaya wajah sejahtera Jerman Barat ini menjadi kontras dengan wajah Jerman Timur yang komunis, yang miskin. Ya kan? Dan waktu tembok Berlin itu 89 runtuh, akan Anda bisa menyaksikan kan drama itu kan, drama ini kan, orang-orang yang susah di sini pengen nyebrang kan, iya kan? Saya ingat saya ke Jerman pertama kali tahun 94 ya, ketika proses reunifikasinya baru sedang terjadi. Dan kalau kita ke wilayah Berlin Timur itu, terasa betul wajah orang, mood orang, ekspresi, dan seterusnya dengan yang ada di Jerman Barat. Sekarang di teater Pasifik, kan Amerika membangun Jepang. Iya kan? Untuk menciptakan contrasting antara Jepang dengan Cina yang komunis. Iya kan? Betul. Dan sebagian Asia Tenggara. Tiba-tiba Jepang berubah secara sangat drastis menjadi negara industri baru. Bahkan dalam waktu yang relatif singkat,
itu menjadi kekuatan ekonomi nomor 2 Iya, setelah Amerika Serikat. Betul. Iya kan? Betul. Dan ini adalah godaan besar kepada Cina, khususnya di zaman Mao akhir-akhir ya. Iya kan? Iya. Sementara di zaman Mao kelaparan ya. Orang kelaparan kan. Contrasting ini kan. Itu. Iya. Dan karena itu tahun 80-an begitu Mao meninggal kan zamannya Deng Xiaoping, langsung kan transisi ke sistem kapitalisme walaupun mereka tidak menyebutnya kapitalisme, ya kan? Tapi intinya mereka berubah ke sana. Jadi proses pembelahan, khususnya kalau nggak salah di zamannya Henry Kissinger dulu ya. Jadi Menlu di Amerika Serikat, zaman pembelahan antara di blok komunis antara Cina dengan Uni Soviet itu kan terjadi. Proses awalnya itu di tahun-tahun 60-an pada dasarnya, cuma berjalan lambat pada waktu itu. Tapi begitu Deng Xiaoping naik, ini kan transisinya mengalami akselerasi yang luar biasa besarnya. Betul. Dan karena itu di tahun 80-an, sebenarnya kita menyaksikan babak terakhir dari drama kolapsnya Uni Soviet, yaitu perang di Afghanistan. Iya kan? Betul. Kan itu yang terjadi kan, ini babak terakhir. Akhirnya Uni Soviet sebagai sistem komunisme ini sebagai sistem terbukti tidak efektif bekerja, gagal, dan kemudian mengalami bleeding secara anggaran, secara fiskal karena invasi ke Afghanistan, dan yang sebelumnya yang lebih parah lagi adalah pemisahan dia dengan Cina. Dan Cina kemudian masuk ke blok market. Dan karena itu runtuhnya Uni Soviet pada tahun 91 pada dasarnya, itu pada dasarnya merupakan ledakan, ya kan? Ledakan dari akumulasi proses yang sangat panjang. Saya ingin menggarisbawahi perspektif tentang pendekatan cara berpikir para ahli strategi di Amerika yang berhubungan dengan konsep contrasting tadi itu ya. Ini menciptakan satu perubahan besar dalam ilmu strategi. Dengan contrasting itu? Iya, maksudnya begini, dalam ilmu strategi yang konvensional kita mengenal satu kaidah yang mengatakan bahwa kamu harus membunuh musuhmu sampai dia tidak bisa bangkit kembali. Faktanya Amerika menghidupkan musuhnya yang dihancurkan. Ya kan? Karena kemudian yang terjadi itu adalah perubahan dalam pola pikirnya, pendekatan strateginya. Bahwa ada shifting dalam perangnya. Karena tidak mungkin terjadi perang nuklir dan perang-perang proksi di berbagai kawasan. Kalau di Amerika Latin, termasuk Afgan kan waktu itu jadi perang proksi juga. Itu kan perang proksi semuanya kan. Kalau istilahnya Brzezinski, Bisnya Brzezinski itu dia bilang bahwa kita harus, kalau nggak salah zamannya Jimmy Carter ya, kita harus mengubah Afghanistan menjadi Vietnamnya Uni Soviet. Karena Amerika kan kalah di Vietnam. Dibikinnya di situ kan. Tapi kemudian kan kesalahan yang fatal terjadi ketika ada mobilisasi mujahidin dari dunia Islam untuk datang ke sana melawan Uni Soviet kan itu kan, dan kemudian ini menjadi isu global setelah itu, isu teroris, isu Islam fundamentalis dan seterusnya, iya kan? Tapi saya mau menggarisbawahi dalam ini yang saya maksud dengan strategic adjustment. Begitu mereka mempersepsi bahwa ini adalah perang narasi, perang ideologi, dan karena itu yang diperlukan mana model dari ideologi itu yang paling visual, ya kan? Yang paling kasat mata, yang bisa mensejahterakan orang, iya kan? Itu sebabnya kita tidak bisa menyalahkan ketika orang seperti Fukuyama dengan sangat mengatakan ini adalah the end of history, the last man. Karena kalau orang membaca urutan seperti ini, wah tidak akan ada lagi peristiwa seperti ini. Kesalahan yang fatal di dalam pikiran Fukuyama itu adalah karena dia salah membaca masyarakat manusia. Ini bukan politik, ini bukan ekonomi.
Pada dasarnya kita adalah masyarakat dan nature kita sebagai manusia itu yang harus dibaca secara benar gitu. Nah, kita kembali ke persoalan di Timur Tengah ini. Jadi apa yang sekarang menurut saya perlu kita pahami itu adalah proses dalam strategic adjustment bagaimana para ahli-ahli strategi di semua negara ini berpikir. Saya kira itu pekerjaan yang paling berat. Apakah ini juga menjadi bagian dari tim krisis yang dibentuk di Kemenlu? Iya, otomatis kita berpikir dalam skala itu, bukan kan kita ini meletakkan peristiwa hari-hari ini dan mencoba menggunakan satu pendekatan, satu pola, satu metode untuk membaca peristiwa ini dan mencoba membaca arahnya. Dan kan setiap peristiwa itu pasti ada pikiran yang mempengaruhi di balik itu semua kan. Betul. Yang mempengaruhi proses dalam negosiasi. Iya kan? Iya, betul. Kan itu apa namanya? Itu semua pasti akan sangat berpengaruh itu. Jadi dalam pendekatan seperti ini kita bisa memahami lanskap geopolitik itu bukan sekedar dari peristiwa hari-hari, tapi terutama pikiran yang melatari peristiwa itu terjadi dan menemukan arahnya. Apa yang terjadi setelah Perang Dunia II dan terjadinya tata kelola dunia baru. Tata kelola dunia baru. Ini ada shifting kata Mas Anies. Kira-kira shiftingnya akan kemana? Seperti yang saya katakan tadi, tata kelola yang dipakai sejak lama ini tidak bisa dipertahankan. Disebabkan oleh banyak faktor. Ada faktor yang menyangkut ideologi atau di level narasi besarnya. Karena kalau Anda lihat sistem neoliberal ini, salah satu masalahnya yang paling besar adalah dia menciptakan ketimpangan yang luar biasa besarnya. Dan dalam periode ini kita menyaksikan satu fenomena yang sangat luar biasa, yaitu market mendominasi negara dan civil society. Iya, kan? Betul. Kan itu termasuk di kita. Di kita. Sekarang coba Anda lihat ruang fiskal pemerintah dengan APBN kita cuma sekitar 15% dari GDP kita. Itu kan menunjukkan bahwa instrumen pemerintah makin sedikit. Ya kan? Makin kecil. Porsinya dalam market gitu ya. Karena kan ide dasar yang dipakai itu adalah perampingan pemerintahan. Pemerintah tidak terlibat dalam bisnis, ya kan? Jual semua, privatisasi. Ini kan yang terjadi di kita setelah 98 kan? Iya, betul. Privatisasi, kemudian public service-nya juga dikurangi. Dan karena itu juga privatisasi sektor pendidikan. Ini yang membuat sekarang mahasiswa bisa berontak karena ongkos kuliah makin mahal, iya kan? Iya. Karena perguruan tinggi berubah menjadi lembaga hukum dan punya kewajiban untuk mencari sumber dananya sendiri, iya kan? Iya. Beda dengan generasi Mas dan generasi saya. Kan? Apa dampaknya kalau itu semuanya terjadi? Dampaknya adalah bahwa kelas menengahnya itu hancur, karena makin sedikit orang yang bisa membayar ongkos pendidikan, iya kan? Saya kira persoalan inilah yang terjadi yang disaksikan orang di Eropa. Apakah ini juga yang akan mengubah banyak tata kelola dunia ke depan? Ini yang saya sebutkan. Jadi ini yang dirasakan orang, ya kan? Nah sekarang ketika negara makin ramping, dia tidak punya bisnis seperti itu dan sepenuhnya bertumpu pada pajak. Apa yang tersedia, instrumen yang tersedia bagi pemerintah. Makanya Anda menyaksikan dalam periode ini, apa sih perdebatan dalam ide ekonomi para politisi misalnya di Eropa, di Amerika? Ya kan? Instrumen yang ada itu cuma naikin pajak secara terus-menerus. Iya kan? Iya. Dan yang kedua, naikin utang karena belanja public service-nya tidak bisa lagi disangka dari income pemerintah. Betul. Iya kan? Jadi kita harus terus-menerus menambah utang. Kenapa sistem ini akhirnya tidak bisa berdaya? Karena negara-negara maju sekarang ini utangnya sudah lebih besar dari GDP-nya. Jadi ruang fiskal pemerintah itu makin habis. Iya kan? Setiap politisi datang kasih janji bagi ini, bagi ini, bagi ini, bagi-bagi, iya kan? Bayarnya dari mana gitu?
naikin pajak sama tambah utang. Iya. Kan cuma itu kan? Iya. Nah, pada satu titik kan itu ada ceilingnya, ada atapnya kan? Ya. Ada itunya. Iya, ada Sekarang ini pagunya lah. udah dilewati semua gitu Iya. loh. Anda perhatikan negara-negara besar semuanya, sekarang utangnya sudah lebih besar dari GDP-nya. Dan begitu utang lebih besar dari GDP, ya kita stuck semuanya. Artinya nanti arah dari perubahan ini akan kemana? Nah, Apakah akan etatis atau bagaimana? Nah, ini yang saya mau jelaskan sedikit dulu. Ini yang saya maksud perubahan dalam di level narasinya. Ya. Jadi akarnya itu adalah pada ideologinya itu, iya kan? Oke. Iya. Iya kan? Nah, dan kemudian yang kedua, Anda perhatikan sejak tahun 91, organisasi yang paling efektif di PBB itu adalah WTO. World Trade Organization. Iya kan? Betul. Karena itu baru dibuka. Iya. Dan begitu proses liberalisasi perdagangan terjadi di seluruh dunia, tiba-tiba orang sadar bahwa yang paling mendapatkan manfaat dari situ adalah Cina. Iya kan? Iya. Dan secara akumulatif, Cina bekerja dengan cara sangat sistematis, iya kan? Ini kan kombinasi yang sangat bagus antara pemerintahan yang efektif karena terkonsolidasi masih terkonsolidasi dalam ideologi komunis, satu partai kan, dan juga pasar yang agresif, ya kan, dengan daya beli ongkos labor yang sangat murah. Kita bisa membayangkan bahwa modal itu berpindah ke sana, ada flow yang sangat besar, ada aliran sangat besar dari investment dari barat ke Cina. Teknologi juga beralih ke situ, dan karena masyarakat Cina bekerja secara sangat efektif, mereka memanfaatkan betul. Dan karena ada pasar bebas secara global, Cina mendapatkan keuntungan dari pasar global itu. Iya kan? Yeah. Secara akumulasi dalam waktu 20 tahun, tiba-tiba orang terhenyak. Seperti yang terjadi pada Jepang. Betul. Iya kan? Betul. Dia menyalip Jepang dan menjadi kekuatan ekonomi nomor 2. Jadi ada yang berubah, ya kan? Yeah. Yaitu perimbangan kekuatan global. Kalau peristiwa ini terus berlanjut secara linear, ini masalah waktu bahwa Cina akan melampaui ekonomi Amerika. Iya kan? Betul. Sekarang, apa yang Anda pikirkan kalau Anda orang Amerika gitu? Ya, merasa menjadi pecundang. Iya kan? Iya. Ini ada penantang baru. Iya. Iya kan? Iya. Iya kan? Iya. Kan ada persoalan sense of supremacy. Ya, perasaan gue lah gitu ya. Selama ini kita negara adidaya, tiba-tiba ada penantangnya. Tadinya kan setelah runtuhnya Uni Soviet itu kan sendiri gapnya terlalu jauh gitu loh. Secara ekonomi, militer, budaya, politik terlalu jauh gapnya. Sekarang tiba-tiba ini ada secara ekonomi gapnya, secara militer masih jauh. Tapi ini gapnya kan makin mendekat. Kemudian yang kedua, ada pemimpin baru di Rusia namanya Putin. Tahun 2000 yang menyaksikan bagaimana Uni Soviet itu runtuh dan bagaimana negaranya morat-marit di bawah Yeltsin. 10 tahun kira-kira kan? Sebagai seorang nasionalis, dia ingin membangun ulang negaranya. Pahit, tapi itu yang harus dia lakukan. Dan berhasil. Iya, berhasil. Memang ekonomi Rusia jauh dari Cina. Iya kan? Jauh dari Cina. Tapi jangan salah bahwa Rusia mempunyai kemampuan deterrent secara militer. Dan karena itu, dia mengembalikan kekuatan militernya itu untuk kembali ke panggung global. Betul. Tiba-tiba kita semuanya menyaksikan lagi satu situasi baru bahwa ada perubahan dalam perimbangan kekuatan militer. Iya kan? Jika di sini ada Cina, di sini ada Rusia secara militer. Dan Eropa dalam waktu yang sangat lama, itu kan ada dalam perlindungan Amerika. Dan karena itu secara relatif mereka hampir nggak punya belanja pertahanan. Hampir nggak punya. Ada, tapi ya kita bisa bilang bahwa selama ini mereka sangat tergantung kepada perlindungan Amerika. Perang Ukraina ini kan menyadarkan orang bahwa, kita nggak bisa terus-menerus bergantung seperti itu. Iya kan? Betul. Nah sekarang, kalau ada perubahan di skala narasi, dan ada perubahan dalam skala perimbangan kekuatan global. Sekarang coba Anda pikirkan bagaimana Amerika berpikir, bagaimana Cina berpikir, bagaimana Rusia berpikir, dan bagaimana Eropa berpikir.
Iya kan? Iya. Dia nggak bisa terlalu tergantung ke Amerika secara militer, dia harus mampu mempertahankan dirinya, tapi kan Uni Eropa kan tidak punya militer yang bersatu, payung militer yang satu, iya kan? Meskipun ada NATO, tidak ini juga. Iya, ada NATO, tapi kan orang Amerika sudah berpikir, saya tidak mungkin terus-menerus bayar ongkos pertahanan Anda, iya kan? Anda harus belajar berdiri sendiri ya. berdiri sendiri, iya kan? Iya. Karena itu kita akan menyaksikan bahwa dalam 10 tahun yang akan datang, akan muncul satu kekuatan militer baru di Eropa karena belanja pertahanannya sangat besar sekarang. Iya kan? Sangat besar. Nah, kita sedang menyaksikan perimbangan kekuatan baru ini. Siapa ini? Satu negara baru di Eropa dengan belanja. Saya kira kayak seperti Jerman misalnya. Jerman pasti akan punya, mereka kalau nggak salah sekitar 100 miliar dolar karena belanja pertahanannya sekarang itu angka yang besar. Ya, untuk negara yang tidak sekarang kan populasinya juga tidak terlalu besar kan, tapi itu angka yang besar. Dan semua negara-negara Eropa pasti melakukan adjustment dalam belanja militer atau belanja pertahanan mereka, ya kan? Jadi dalam berbagai cara ini kita tidak bisa mungkin kita tidak bisa menyebutnya mereka ingin lebih independen dari Amerika atau merusak Atlantic Partnership-nya, tapi maksud saya adalah dorongan untuk lebih mandiri secara militer sekarang bisa melindungi diri sendiri itu kan sangat kuat dan bisa difahami kalau mereka menganggap bahwa perang di Ukraina ini adalah satu perang yang pada dasarnya melindungi mereka. Dengan kata lain, bisakah disebutkan bahwa tata kelola dunia baru yang nanti itu adalah tata kelola di mana setiap orang itu harus benar-benar independen pada semua hal. Ini yang saya mau sampaikan terlebih dahulu. Dampak dari perubahan dalam perimbangan kekuatan global ini adalah melemahnya lembaga-lembaga multilateral, khususnya PBB. Iya kan? Jadi kalau orang semua sekarang balik ancang-ancang, kuda-kuda gitu. Orang mulai ini susah, dan karena itu coba kita perhatikan perang yang terjadi di Palestina relatif nggak ada peran PBB sebagai institusi kan. Proses negosiasi genosida aja dibiarkan kan? Proses negosiasi Iran dengan Amerika ini kan inisiatif para mediator, bukan PBB. Bukan. Walaupun nanti akan disahkan di situ, tapi maksud saya ini adalah proses. Ini kan persepsi tentang institusi. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ini ada krisis dalam sistemnya, tata kelolanya atau ideologinya atau narasinya. Ada krisis di level kedua yaitu institusinya. Dan yang ketiga itu ada krisis leadership. Sekarang Anda menyaksikan bahwa di tengah krisis besar ini, krisis dalam narasi, krisis dalam institusi, di semua negara sekarang ini pemilihan presiden itu adalah peristiwa politik yang paling mengguncang setiap negara itu. Karena mencari leader yang bisa menjawab masalah di tengah kegalauan, di tengah ketidakyakinan, di tengah kalau saya menyebutnya sebagai kegamangan strategi. Gitu ya, kegamangan strategi itu kan orang bingung mencari leader. Ya kan? Dan dalam sistem demokrasi yang di mana tuntutan publik sangat kuat, sementara waktu kerja sangat pendek, proses perubahan cepat, transisi kepemimpinan ini kan terjadi dengan sangat cepat, ya kan? Leader dituntut untuk datang dengan janji, kemudian habis itu dituntut untuk perform secepat-cepatnya, sebesar-besarnya, tapi kendalanya terlalu banyak, ya kan? Dan ini kan yang menciptakan krisis politik di mana-mana. Bukan ini, saya mengatakan ini krisis yang terjadi di seluruh dunia. Dan karena itu Anda menyaksikan bahwa ada pertanyaan besar dalam negara-negara demokrasi, yaitu persoalan efektivitas kepemimpinan. Ada kendala waktu, ada tuntutan publik yang sangat besar, ya kan? Anda lihat aja lah Eropa sekarang kayak itu, Anda lihat Amerika proses pilpresnya kan, nggak ada yang mulus begitu, nggak ada itu. Jadi ini yang saya maksud, 3 level dari krisis ini: krisis sistem, krisis institusi, dan krisis kepemimpinan. Nah, sekarang kita semua ada dalam proses strategic adjustment di semua negara. Proses ini yang saya sebut proses kehamilan. Jadi dunia sedang hamil tua nih. Iya, ini sedang hamil. Sayangnya kita tidak punya
alat untuk mendeteksi, seperti Kehamilan itu, mendeteksi iya. ini Iya, iya, iya. bayi ini jenis kelaminnya apa. Dan berapa lama juga itu dia sudah berapa Iya bulan kan? gitu. Nah, Iya. kalau kehamilan geopolitik seperti ini kan susah dideteksi karena ini menyangkut cara berpikir para ahli strategi, para elit di semua negara-negara itu. Kalau kita itu kan terlalu sangat makro lah ya, dan mungkin dalam banyak hal juga tidak abstrak sebetulnya, tapi variabel-variabelnya terlalu besar sehingga kemudian dalam banyak hal mungkin membuat pemirsa juga agak pusing. Ya. Kita agak turunkan Ya. kepada sesuatu yang lebih lebih bukan ringan sebetulnya. Ya. Tapi kira-kira dengan Iran nanti akan menjadi, ini kan sudah tidak bisa kita nafikan, akan menjadi negara yang kalau dulu ada yang memandang sebelah mata, mungkin sekarang orang sudah membuka dua matanya untuk melihat Iran. Kira-kira apa yang akan dilakukan Indonesia dalam konteks ini? Nah, jadi kalau buat kita sekarang ini ya, dalam perspektif Global South, ya. Karena kita kan mewarisi semangat konferensi Asia Afrika ini kan, Iran ini ada di kelompok di sini. Negara Teluk juga ada di sini semuanya. Iya, betul. Di selatan. Selatan ini kan semua. Dalam perspektif identitas, kita juga semua tergabung dalam OKI. Iya, sebagai negara-negara Islam ya, kan. Betul. Jadi kita punya banyak perikatan. Sekarang kita di BRICS juga ada Iran juga di situ, ya kan? Jadi tempat-tempat kita bertemu dengan mereka sangat banyak. Tapi harus kita catat juga bahwa secara ekonomi hubungan kita sebenarnya lebih besar dengan Teluk dibanding dengan Iran. Boleh saya salah sebentar ya, sebelum kita ke sana. Mengapa sih hubungan ekonomi terutama yang tadi Mas Anies katakan itu lebih sedikit, bukan lebih sedikit, masih sedikit antara kita dengan Iran? Apakah karena ada mata besar kemarin-kemarin Amerika yang terus mengawasi, atau memang secara realitas tidak banyak yang bisa kita lakukan dalam hubungan dagang? Masalah sanksi aja, Bang. Sanksi memang. Karena itu dalam negosiasi ini kan salah satu isunya adalah cabut sanksi itu. Iya. Bisa saya tanyakan begini, apakah setelah dicabutnya sanksi, Indonesia akan lebih agresif untuk berdagang lah gampangnya? Otomatis, secara otomatis itu akan terjadi. Cuma kan juga negara-negara, saya kira Amerika juga Eropa juga pasti menekan bahwa oke, sanksi bisa dicabut, tapi program nuklir tidak boleh dilanjutin. Iya kan? Ini nuklir yang mana? Kan karena Iran kan membagi dua, dan dia sudah berjanji dan bahkan sudah mengharamkan senjata nuklir. Nuklir yang jenis yang barangkali tidak bisa kita nafikan, karena Pak Prabowo juga kan bilang kita perlu nuklir. Bukan fungsi damai. Fungsi damai ya? Kalau fungsi damai mereka udah lama bisa, tapi ada grade yang lebih tinggi. Ya. Jadi itu yang mereka persyaratkan kayak gitu tuh. Sekarang bagaimana ini akan dinegosiasikan kita belum tahu. Karena ini akan perlu waktu yang panjang gitu ya. Iya, betul. Tapi saya mau kembali bahwa hubungan kita secara ekonomi itu justru lebih besar dengan negara-negara Arab yang lainnya, khususnya dengan Teluk. Misalnya kita dengan Iran itu hubungan perdagangannya cuma sekitar 250 juta kira-kira. Juta US ya? Kecil ya. Tapi dengan Arab Saudi sudah ada 7 miliaran. Ya kan? Dengan Turki 3, dengan Mesir 3. Dengan Emirat juga besar, dengan Emirat saya kira yang terbesar setelah Arab Saudi kalau di Timur Tengah. Jadi secara ekonomi kita berpikir dalam skala interest, artinya kepentingan ekonomi, kita lebih besar terikat di sini sebenarnya. Iya. Tapi kan kita tidak cuma diikat oleh ekonomi, dan karena itu pada dasarnya kepentingan Indonesia adalah bagaimana mengubah zona konflik ini menjadi zona pembangunan. Sebenarnya itu kepentingan kita yang terbesar, ya kan? Dan pada dasarnya pesan inilah yang terus-menerus kita sampaikan bahwa diperlukan satu settlement yang permanen di kawasan itu untuk mengubah kawasan itu menjadi zona pembangunan. Semua resources ada di situ, tapi kan resources ini yang menjadi sumber bencana selama ini, ya kan? Betul. Nah, kalau kita lihat di Timur Tengah itu
reserve minyak itu ada 48% dari total reserve dunia. Di seluruh benua Amerika itu kalau nggak salah nggak sampai sekitar 30-an ya. Sisanya Rusia juga besar, sisanya yang lain-lainnya. Tapi ini kan menunjukkan bahwa kawasan ini mempunyai posisi yang sangat strategis, bukan hanya secara geografi, karena dia titik tengah yang menghubungkan 3 benua lama, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa, tapi juga karena persoalan reserve ini. Dan sekarang kalau Anda melihat, karena negara-negara Teluk itu kecil di mana minyak ini ada, pada dasarnya mereka tidak bisa mengabsorb seluruh hasil penjualan minyak mereka itu ke dalam negerinya sendiri, kan negeri terlalu kecil, penduduknya sangat sedikit, dan karena itu mereka perlu keluar. Dan minyak yang ada di sini dan gas yang ada di situ juga itu sebagian besarnya kan dijual ke Asia. Cukup adil bagi kita untuk meminta bahwa seharusnya return dari mereka itu juga direinvest kembali di Asia. Dan sebagai negara Muslim terbesar di dunia, menurut saya kita seharusnya kan mereka ke Indonesia. Kira-kira dalam konteks itu tidak berpikir, tapi kan ini perlu waktu untuk saling meyakinkan, ya kan? Jadi memahami soal arah peristiwa geopolitik dan narasi baru yang kita bangun itu seharusnya bisa menjadi satu pendekatan baru dalam proses diplomasi kita gitu. Dan ini sekarang yang sebenarnya sedang kita kerjakan. Kalau Anda melihat lagi dari sisi Indonesianya, kan kira-kira perdagangan kita itu totalnya dengan seluruh dunia itu ekspor impornya kira-kira sekitar $0,5 triliun ya, 500-an. 40%-nya itu dengan Asia Timur. Jadi Cina, Korea Selatan, Jepang, ini semua di sini. Kemudian 20%-nya dengan ASEAN. Jadi ini sekitar 200 miliaran, kira-kira ini sekitar 100-an. Dengan dunia Islam itu sekitar 62 miliar. Dengan Eropa sekitar 30, ini Eropa. Dengan Amerika itu sekitar 38. Tapi kalau kita melihat, jadi sebenarnya jalur ASEAN, Timur Tengah, dunia Islam ini plus Eropa, kira-kira ini jalur yang sama besarnya dengan perdagangan kita dengan Asia Timur. Jadi sebenarnya kita juga sangat berkepentingan di sini. Apa yang sedang direncanakan oleh Kemenlu dan juga mungkin dengan Departemen Perdagangan dan departemen terkait untuk memperbesar peluang yang sangat besar ini? Itu sebabnya mengaktualkan lah ya. Itu sebabnya Anda melihat kunjungan presiden di tahun pertama kan paling banyak juga ke Timur Tengah kan? Iya, betul. Juga paling banyak ke Eropa sebenarnya kan? Iya kan? Karena jalur ini yang saya maksud, jalur ASEAN, dunia Islam plus Eropa, ini besar sama dengan jalur kita dengan di Asia Timur ini. Tapi perbedaannya adalah di jalur ini, jalur surplus dalam perdagangan bagi Indonesia. Oh, jadi kekuatan kita di sana? Iya, karena Indonesia adalah mungkin satu dari dua yang sekarang ada dari negara Muslim yang bisa disebut sebagai negara industri, yaitu Indonesia dengan Turki, ya kan? Kan seharusnya Indonesia ini kan menjadi semacam powerhouse, pusat industri di dunia Islam. Memang kita paling timur ya, secara geografi paling timur, tapi kalau kita bisa menjadikan Indonesia sebagai pusat industri dunia Islam ini, powerhouse ini, saya yakin ke depan insya Allah gap antara potensi kita dengan ceiling kita, dengan peluang kita yang tersedia ini akan bisa kita tutup dengan perdagangan, dengan investment yang kita bikin flow-nya yang lebih besar. Itu bisa menjadi salah satu drive dari pertumbuhan Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan seharusnya menurut saya dalam ini kalau kita bangun dalam perspektif agama ya, 5 besar ekonomi dunia di masa yang akan datang itu Indonesia bisa menjadi salah satunya, cuma kemungkinan itu 4-nya akan menjadi dari Asia kira-kira ya, Cina, India, Jepang, dan Indonesia seharusnya. Artinya dalam 5 besar ekonomi dunia seharusnya ada satu negara Muslim yang masuk di situ. Kalau di G20 dari 20 negara ini kan klub
triliun ini kan. Baru 3 negara Islam yang masuk di situ, Indonesia, Turki dan Arab Saudi, ya kan? Tapi kita mempunyai kemampuan industri, juga mempunyai sumber daya alam yang sangat besar. Sebenarnya yang kita perlukan itu adalah skala investasi yang besar untuk men-scale up kemampuan kita ini, output kita, kemudian pasar yang lebih diversified, pasar yang lebih beragam. Dan pasar ini yang saya maksud dengan seharusnya menjadi pasar baru bagi Indonesia ke depan. Ya. Begini, di tengah kan kita sendiri merasakan bahwa ada sesuatu yang mengecil di kita, yaitu industrialisasi. Ada yang mengatakan bahwa Indonesia sudah masuk pada dalam taraf deindustrialisasi yang cukup parah. Apakah kabinet dalam hal ini Pak Prabowo sudah melihat bahwa ini justru adalah satu hal yang harus diubah sehingga kita kembali menjadi negara industri yang nanti pasarnya kan udah jelas tuh yang tadi Pak Anies katakan. Dari awal clear betul di dalam pikiran Pak Prabowo bahwa proses semacam reindustrialisasi yang lebih besar seharusnya kita lakukan. Beliau memahami betul peristiwa itu. Kan kita juga perlu melihat sisi sedikit kembali ke sejarah ya. Waktu kita mengalami krisis keuangan tahun 98 dan kita menjadi pasiennya IMF, ya. Kan salah satu persyaratannya adalah funding bagi strategic industry. Industri strategis yang waktu itu ada di bawah Pak Habibie. Ya kan? Dan karena itu kita melihat sejak saat itu ada semacam slowdown gitu ya. Ada semacam perlambatan ya. Dalam industri strategis kita. Coba bayangkan kita sudah bisa menciptakan pesawat tahun 90-an. Turki kan baru sekarang. Iya kan? Iya. Kita kan jauh lebih dulu. Cuma dan pada dasarnya secara SDM kita punya sumber daya manusia yang sangat besar itu. Yang hilang dari industri strategis ini adalah funding. Iya kan? Nah, yang kedua, orientasi pasar untuk mengekspor seluruh raw material kita terus-menerus. Yang membuat kita tidak bisa tidak bisa menggunakan sumber daya alam kita sendiri untuk memperkuat industri kita, ya kan? Betul. Kan kalau kita lihat misalnya ekspor kita ke Cina paling besar kan ya batu bara, nikel dan seterusnya. Ekstraktif ya kan? Begitu kan? Iya, tapi pada waktu yang sama kita mengimpor hasil industri mereka, dan ini kan pasti juga menjadi persoalan yang berhubungan dengan kompetisi di market dengan industri kita itu. Iya kan? Karena itu kita sama Cina kan defisit terus. Iya kan? Pasti lah. Cuma sekarang ini partner dagang kita yang paling besar ya Cina. Itu sekitar 150-an miliar sekarang itu ya. Jadi paling besar memang dengan Cina itu ya. Nah, tapi ini defisit. Nah, yang saya maksudkan ini tadi, ini ada jalur surplus. Ada jalur surplus, ya betul. Ini yang harus kita bangun sekarang, jalur surplus ini, di mana dunia Islam itu kan, Muslim itu ada 2 miliar sebagai market. Kita mesti memandangnya sebagai market begitu. Dan di dunia Islam ini, ya kita adalah salah satu negara industri paling besar bersama dengan Turki. Dan saudara-saudara kita di Teluk ini kan punya kemampuan juga funding yang bagus. Jadi ini kan maksud saya yang kita berpikir dalam sekarang membangun complementary ekonomi yang saling melengkapi ini kan. Mungkinkah Arab Saudi yang duitnya bergelimang, Uni Emirat Arab, Qatar dan lain sebagainya menjadi funding sesuatu yang akarnya sudah mulai ada di kita, industri pesawat terbang misalnya? Sangat mungkin sekarang ini. Itu yang saya maksud dengan sudah ada penjajakan. Saya kira kita akan memasuki satu tahapan kerjasama pertahanan yang lebih serius dengan negara-negara Teluk setelah perang ini. Iya, ya kan? Mereka juga terbuka matanya. Iya, karena mereka kan juga melihat satu pada akhirnya mereka tidak bisa secara terus-menerus mempersepsi Iran sebagai sumber ancaman keamanan nasional. Iya. Dan
saya ingat Menlu Oman itu di Manama Forum tahun lalu saya hadir itu menyatakan bahwa doktrin yang selama ini kita percaya bahwa Iran adalah sumber ancaman keamanan nasional ini ternyata tidak terbukti karena sumber ancaman keamanan nasional kita adalah Israel. Israel, betul. Iya kan? Dan Terlalu lama mereka tidak belajar gitu ya. ini karena ada faktor historinya yang panjang gitu ya. Tapi ini maksud saya, ini yang saya maksud dengan strategic adjustment. Oke. Ini peluang kita sekarang masuk dan berbicara dalam skala yang lebih luas dan juga dalam hal yang jauh lebih strategis. Iya kan? Iya. Jadi kalau kita membangun dengan dunia Islam ini, ada market, ada sumber investment yang juga sangat besar, dan ada kemampuan industri yang cukup pada dasarnya. Di sini yang karena itu sejak saya di Kemlu, saya membuat riset bagaimana menyusun satu peta jalan mengintegrasikan Indonesia dengan dunia Islam. Udah jadi? Udah jadi riset Mas. Kita kerjasama dengan UII di Yogyakarta, dan saya ke Mesir beberapa bulan lalu. Saya presentasi di Diplomatic Club-nya di Mesir, para jurnalis, para diplomat senior juga. Bahkan termasuk komunitas intelijen, saya menyampaikan ide ini dan mereka responnya luar biasa. Mereka juga berpikir bahwa kita selama ini itu nggak berpikir dalam kerangka itu. Jadi maksud saya, salah satu faktor paling besar yang akan mempengaruhi tata kelola dunia ke depan itu adalah faktor geografi dan identitas. Dan identitas itu kita sudah ada sedikit persamaan di sini. Ada di sini. Jadi karena itu kan secara geografi kita bisa menyusun satu konsep tentang semacam kalau ada teman saya yang menyebutnya sebagai bulan sabit biru. Kalau kita dari Indonesia kan masuknya ke sana kan lewat Samudra India kan. Iya. Masuk ke Laut Arab, kalau ke kanan ya ke Selat Hormuz, ke Teluk, kalau ke kiri kan ke Laut Merah, ya kan? Iya. Arab lah di sana. Iya, tapi ini kan membutuhkan satu settlement yang bagus karena di sini ada Iran sama Oman di teluk sini nih, tapi di teluk ini ada Yaman dan Somalia, ya kan? Kan isu perompak ini perkara juga bagi kita. Somalia kan? Betul. Jadi kalau tidak ada, makanya sudah waktunya kita memandang Somalia sebagai strategic partner. Selama ini bayangkan perdagangan kita dengan Somalia itu 140 juta. Itu lumayan. Kecil sebenarnya. 140 juta. Dan 140 juta ini kita surplusnya itu 140 juta. Dari sana tidak ada apa-apa? Nggak ada. Dan Anda tahu apa yang paling banyak mereka impor salah satunya itu? Sarung. Oh, Tanah Abang nih. Tanah Jawa Tengah ini. Ya, para produsen sarung ini sangat terbantu dengan Somalia itu. Iya kan? Iya. Kan cuma karena ada destabilisasi terus-menerus di Somalia, jadi persepsi kita tentang Somalia itu ya teroris, ya itu. Iya. Dan kan? Mereka kan bisa pernah menghajar Amerika juga di sana kan? Nah, sekarang coba Anda bayangkan, Turki sekarang membangun basis militer di situ. Di Somalia. Dan akan membuat satu program proyek luar angkasa juga dari Somalia. Iya. Karena mereka tahu betul sekarang ini pintu masuknya ke Afrika sebenarnya ini bisa. Iya kan? Tapi begitu Anda masuk Laut Merah, sebelah kanannya ada Arab Saudi, sebelah kirinya ada Mesir dan Sudan. Di sini ada Kanal Suez, habis itu Anda masuk ke Laut Mediterania. Ya kan? Dari Mediterania masuk ke Eropa. Ya kan? Juga masuk ke Afrika. Ya kan? Tapi dari sini sebenarnya jalur ke Afrika, ya paling dekatnya Somalia. Adakah kesiapan kita untuk, maaf ya, ini kan fastabiqul khairat, berlomba dengan Turki karena kita sama-sama negara, katakan saja Muslim, negara industri Muslim, dan punya peluang untuk dalam tanda petik bermain di wilayah ini. Nah, ini yang saya maksud dengan pendekatan complementary economy dalam dunia Islam. Oke. Jadi ekonomi yang saling melengkapi, jangan compete. Kita saling melengkapi. Iya. Komplementer ya. Komplementer karena ini kan ada satu yang punya kemampuan begini, tapi ada juga kekurangannya. Iya kan? Iya. Tapi di sini juga ada yang punya kelebihan, ada yang punya sumber daya alam, dia tidak bisa memproses karena nggak punya sumber daya manusia. Dan ada persoalan stabilitas politik.
Ya kan, ada yang punya funding tapi tidak bisa pakai di negerinya, cuma selama ini mereka reinvest di tempat yang lain. Iya. Kan ini yang saya maksud, narasi tentang complementary economy ini penting untuk kita bawa dalam diplomasi. Tapi dalam perspektif geopolitik begini kan selama ini kita tidak pernah berpikir bahwa Somalia seharusnya bisa menjadi strategic partner. Begitu juga Yaman, Iya. ya kan? Yang menguasai teluk ini tadi, Iya. selat ini tadi yang Apa ya? disebut Babul Babel Mandab. Mandab itu. Babul Mandab itu. Iya. Bagian kanannya Yaman, bagian kirinya adalah Somalia. Sekarang coba Anda melihat Somaliland ini seperti mau memisah Israel sekarang. Israel, ya. Ini kan mau seperti mau pecah di dalam ini dan mulai mau membuka kedutaan di Israel, ya kan? Tujuannya apa? Ini gangguan kepada Selat Babul Mandab ini. Makanya kita tidak bisa menyalahkan kalau secara dalam perspektif strategi Iran berpikir membangun proksinya di Somalia, di Yaman, ya kan? Tapi buat kita sebagai Indonesia, seharusnya kita memandang Yaman bukan hanya sekedar mengirim mahasiswa ke sana untuk belajar, enggak. Ini seharusnya semua Yaman dan Somalia ini seharusnya menjadi strategic partner kita sebagaimana di sini. Iya kan? Iya, betul. Ini yang saya maksud. Cara berpikir dalam konteks geopolitik inilah yang sekarang kita perlukan sehingga ada arah bagi kerja diplomasi kita gitu. Pak, ini kebetulan saya udah diingatkan soal waktu, tapi saya masih punya satu pertanyaan yang harus saya tanyakan karena ini menurut saya penting. Kita ingin dan harus meningkatkan hubungan kita dengan Iran. Karena bagaimanapun kita sudah terbuka mata kita bahwa ini adalah negara yang cukup besar, cukup potensial dan lain sebagainya. Tapi ada satu hambatan yang saya rasa itu juga cukup cukup dengan terbuka dinyatakan oleh Dubes Iran ketika beliau melakukan beberapa roadshow di Indonesia soal BOP. Apakah kira-kira kita akan melakukan evaluasi terhadap BOP ini atau tidak kalau dalam pemerintah sekarang sudah menyatakan menunda semua pembicaraan tentang BOP dan pengiriman pasukan ke sana. Ini kita pending dulu semuanya karena situasinya tidak kondusif. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa pada dasarnya alasan yang membuat Presiden Prabowo untuk mau terlibat di BOP sejak awal itu pada dasarnya adalah pembicaraan dengan sesama negara-negara Muslim, terutama Turki, Qatar, Mesir, Arab Saudi, dan negara lain, Pakistan. Kita ini kan semuanya tidak bisa menutup mata dari peristiwa genosida yang terjadi di Gaza. Iya kan? Tidak mungkin kita jadi penonton terus-menerus. Jadi kita bertanya, apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikan itu? Datanglah semua para pemimpin ini ke Trump, berbicara, stop genosida ini. Bagaimana caranya itu? Karena hanya Trump yang bisa bilang mencegah Netanyahu melakukan genosida itu kan? Kalau enggak ini akan menjadi pemandangan yang sangat buruk bagi kita. Hari begini kita masih menyaksikan genosida seperti itu dan kita semua seperti tampak tidak berdaya. PBB tidak berdaya, ini semuanya tidak berdaya. Itu alasannya kenapa BOP. Tapi sekali lagi saya mau kembalikan tadi kepada krisis institusi itu tadi, ya kan? Dan terlepas dari semua kritik kepada BOP itu, kan genosida dalam skala yang masif relatif berhenti. Tapi perangnya tidak berhenti. Cuma sebagai satu tahapan harus kita akui ada hasilnya. Bahwa genosida dalam skala masif itu kan relatif terhenti. Tapi karena ini diartikan oleh Israel sebagai distraksi, sebagai isolasi, kalau ini terjadi, karena itu Israel terus-menerus melakukan distraksi untuk menggagalkan proyek ini. Salah satunya adalah serangan kepada Iran itu. Nah, cuma di serangan kedua karena ini sudah makin besar, lanskapnya sekarang secara total berubah, tapi secara teknis, secara praktis sekarang tidak bisa diimplementasikan. Dan karena itu sudah benar sikap pemerintah untuk menunda semua pembicaraan tentang BOP dan ISF ini karena situasinya sangat tidak kondusif. Clear kalau begitu. Terima kasih Pak Anies. Terima kasih Kak Darso. Alhamdulillah. Perang boleh berakhir dengan gencatan senjata, tetapi sejarah tak pernah berhenti pada bunyi senjata yang beredar.
Justru setelah perang usai, pertanyaan yang lebih penting mulai muncul. Siapa yang mampu membaca arah perubahan dan siapa yang terlambat menyadarinya? Barusan kita belajar bahwa politik luar negeri bukan sekedar urusan diplomat di ruang perundingan. Ia menentukan harga energi yang kita beli, pangan yang kita konsumsi, pasar yang kita masuki, bahkan posisi Indonesia di tengah dunia yang semakin tidak pasti. Dari Teheran sampai Jakarta, dari Selat Hormuz sampai Malaka, semua terhubung oleh benang-benang sejarah yang sering tak terlihat. Dan bangsa yang besar bukanlah bangsa yang paling kuat militernya, melainkan bangsa yang paling cepat memahami elan zaman. Nabi Muhammad SAW mengatakan, orang yang cerdas adalah orang yang mampu membaca keadaan dirinya dan mempersiapkan apa yang akan datang. Hadis riwayat Tirmizi. Dan sejalan dengan itu, sejarawan Inggris Arnold Toynbee pernah mengingatkan, peradaban besar tidak mati karena dibunuh, ia mati karena gagal menjawab tantangan zaman. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah dunia sudah berubah. Apakah dunia sedang berubah? Dunia memang sedang berubah. Pertanyaannya, apakah kita, Indonesia, cukup jeli untuk membaca dan menyiapkan langkah untuk mengantisipasinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang.